Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Pak Pasti.
Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Pak Guru. Sehat, Bapak Ibu? Ya. Perangkat 2 sudah beres? Belum. Ya, segera nggih. Ya, tapi tetap berkomitmen untuk menyempurnakan. Saya juga belum ngecek, nggak sempat ngecek semalamnya. Pagi tadi harus ada kuliah, dan nanti juga masih ada kuliah, jadi nyiapkan kuliah. Oke, untuk hari ini mungkin dua hal yang mau kita bahas. Yang pertama mungkin terkait kemarin ya, sepertinya banyak yang menggunakan GeoGebra. Mungkin saya akan share screen memberikan beberapa contoh yang bisa dilakukan begitu dengan GeoGebra. Siapa itu yang ada telepon? Diangkat dulu, Bu. GeoGebra. Jadi sebenarnya tool-tool yang ada pada GeoGebra itu tidak sulit, cuma memang butuh waktu ya, itu masalahnya. Apalagi kalau mau belajar sendiri, memang butuh waktu, harus menyediakan waktu. Ya, kebetulan kan banyak yang transformasi, kemudian koordinat juga, saya pikir kita bisa gunakan GeoGebra. Ini saya akan share screen. Sudah terlihat share screen saya, Bapak Ibu semua? Oke. Ini pada terpental ini. Ya, ini GeoGebra saya masih pakai yang 5. Saya belum download yang 6 ya. Yang terbaru itu ada GeoGebra 6 sudah muncul. Saya belum cek apa bedanya, tetapi kalau 5 dengan 4, 5 itu bisa untuk 3D. 4 sepertinya belum bisa, seingat saya. Dan beberapa yang sederhana, mungkin kalau Bapak Ibu tidak ingin install, itu di internet juga ada yang GeoGebra klasik, tetapi yang itu bisa langsung digunakan melalui webnya, dicoba di webnya. Ini adalah tampilan awal Bapak Ibu, seperti ini ya untuk GeoGebra. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya ya, penjelasan. Ini ya, ini bisa dicek di view, ini ada macam-macam. Misalkan mau pakai bangun ruang begitu, mungkin bisa diklik yang 3D grafik di sini. Sebentar, butuh waktu. Nah, ini nanti bisa muncul di sana. Tapi kalau hanya pakai bangun datar, kemudian transformasi, mungkin kita hanya perlu yang 2 saja ya, dimensi 2. Tampilannya seperti ini. Ini saya pikir sebenarnya baik ya, ada titik-titik detail di sana, tapi kalau serasa mengganggu,
Ini bisa dihilangkan nih, ada pilihan Bapak Ibu. Kalau kita butuh koordinat, kemudian grid-grid yang kecil mengganggu, ini bisa dihilangkan. Gini. Ya. Bisa digunakan sesuai kebutuhan. Kalau kita butuhnya nantinya hanya butuh bangun datar, mungkin di SMP ada bangun datar ya. Persegi panjang, persegi ini juga bisa dihilangkan sebenarnya. Kita tetap bisa mengolah di sana. Ya ini untuk kalau mau diperbesar, diperkecil, geser-geser nanti ada di kanan ini. Nah, ini mungkin kemarin Pak Robi menggunakan Microsoft ya, Pak Robi. Ini dengan GeoGebra juga bisa sebenarnya. Tapi silahkan nanti, ini pilihan ya. Kalau Pak Robi merasa lebih mudah dengan mungkin Excel di sana, it's okay, nggak masalah. Ya, karena memang ya ada masing-masing punya plus minusnya sendiri-sendiri ya. Tergantung materi saya pikir keperluannya. Mungkin kalau hanya sekedar menunjukkan titik-titik koordinat, mungkin memang Excel lebih simple. Tapi di sini pun bisa tinggal diklik di sana. Nah ini, ya, ini cari titik perpotongan. Kalau ini titik biasa. Sebentar ada yang masuk. Oh, Bu Yanti. Ya tinggal pilih aja mau meletakkan titik di mana. Nah ini misalkan ini A, kemudian ada titik lagi di sana, ada titik lagi di sana. Nah ini juga bisa. Ya, ini sudah ada warnanya juga titik-titiknya. Jadi tinggal diklik. Nah ini kalau mau diganti. Ini. Ya. Kalau dengan Excel kemarin titiknya dulu ya, Pak Robi, membuat list titik, kemudian baru muncul di ini, atau gimana kemarin, Pak Robi? Belum terdengar suaranya, Pak. Bermasalah mungkin itu. Ya, mungkin sambil sepertinya bermasalah mikrofonnya. Ya, mungkin bisa disampaikan nanti ya, sambil mungkin diperbaiki dulu mikrofonnya, Bapak. Ya, ini saya mengacu pada apa yang Bapak Ibu tunjukkan atau sampaikan kemarin ya. Jadi ini contoh, misalkan mau buat titik-titik juga bisa. Misalkan seandainya punya satu peta tertentu pun saya pikir bisa. Misalkan ini, sebentar. Saya tidak menyiapkan peta, tapi ada satu gambar begitu, misalkan ini contoh aja sih. Tuh. Ya. Bisa perkecil.
Nah ini, kalau misalkan punya gambar peta, kemudian mau ditempel atau mungkin kemarin seperti Bu Hetty ya, mungkin kalau Pak Robi mungkin peta, Bu Hetty mungkin perlu gambar batiknya, nah ini bisa ditempel di sana, kemudian ini kapasitinya dikurangi Bu. Nah, mungkin, nah ini ada batiknya gitu ya, tapi juga garis-garisnya ini kelihatan gitu. Kalau misalkan dibutuhkan itu kan saya pikir bisa juga. Ya. Tapi memang gambarnya jadi tidak kurang jelas ya untuk nanti batiknya karena memang kita buat lebih transparan. Tapi bisa disesuaikan saya pikir. Nah, ini agak jelas juga masih bisa ya. Sekitar 50 mungkin kurang lebih. Nah, ini untuk titik-titiknya begitu juga bisa. Punya peta mungkin juga bisa. Tetap kelihatan koordinatnya, tetapi gambarnya juga masih terlihat. Bentar, ini mengubah posisinya. Oh, ini bisa diubah-ubah ya. Bisa dipindah-pindah. Jadi kalau ada peta mau disesuaikan misalkan di satu tempat tertentu, nah ini misalkan pojoknya ini mau saya buat di 0,0 gitu juga bisa. Nah ini misalkan mau menyesuaikan posisinya, nah ini bisa digerakkan titik I-nya ini. Nah misalkan saya mau ya buat seperti ini juga bisa. Ya, oke. Ini untuk gambar ya, yang sederhana. Nah, mungkin ini lebih jelas.
jadi kecil. Oh, mayor grid line. Nah, ya ini bisa disetting juga di sini. Jarak antar titik yang mau ditunjukkan ini, misalkan jaraknya 1, begitu bisa. Mau dalam pi juga bisa, gitu kalau butuh trigonometri biasanya. Ini sama, ya aksesnya, kemudian ini grid-nya mau ditunjukkan atau tidak. Nah, ini ada mayor dan minor. Minor itu yang kecil-kecil tadi ya. Ini minor grid-nya. Kalau cuma butuh yang mayor, ya ini dipilih mayor saja. Ya. Oke. Saya hilangkan. Nah, kemudian ini kalau mau masuk ke ini ada refleksi begitu Ibu. Di sini ada ini. Refleksi, translasi, dilatasi, rotasi, ini ada semua di sana. Transformasi ya. Ini hanya sudut ya. Misalkan apa ya, ini kita sudah punya beberapa titik. Nah, ini untuk refleksi, Bu. Jadi bisa gunakan ini, ya. Kemudian ini gunakan refleksinya, refleksi terhadap garis, ya. Jadi klik aja titiknya, jadi diklik dulu ini di sana, reflect about line, titiknya diklik, kemudian ini kan garis, kita punya misalkan terhadap apa ini, sumbu X, klik aja garisnya. Nah, ini otomatis ada B, kemudian akan muncul B aksen. Ya. Ini ada B aksen. C ada C aksen gitu. Saya pikir kalau A harusnya juga di dirinya sendiri ya. A terhadap garis ini, ya ini menjadi satu, berimpit. A dengan A aksen. Kemudian misalkan mau direfleksikan terhadap Y sama dengan X, kita bisa buat garisnya dulu. Dituliskan di kiri bawah itu ya, ada input di sana, Y sama dengan X. Nah, ini misalkan titik A-nya, bisa juga dari sini, oh ini titik A, diklik A-nya, kemudian klik juga garisnya. Nah, ya. Dan ada A, nah ini A aksen.
Ya minimal membantu Ibu ya, bisa nanti pada kalau refleksi mungkin nggak terlalu banyak yang bisa dieksplor ya. Mungkin nanti kalau rotasi atau translasi itu kita lebih banyak bisa mengeksplor ya. Kita bisa buat satu gerakan proses karena memang berbicara translasi itu kan ada gerakan ya. Ada gerakan di sana ya. Rotasi juga sama, ada pergerakan di situ. Itu yang mungkin lebih banyak bisa kita eksplor. Kalau refleksi atau pencerminan, ya paling seperti ini saja sih, tidak terlalu banyak. Mungkin di sini bisa ngecek di beberapa sifat-sifatnya, mungkin saya pikir nanti kalau refleksi. Misalkan ini buat poligon ya, membuat segi banyak. Misalkan saya punya ini C, nah ini tinggal diklik masing-masing. Nah ini segitiga ini. Coba ini saya refleksikan langsung ke sana. Nah, ini bisa langsung sebenarnya Ibu. Ya. Setelah jadi segitiganya, saya ulang. Ya. Ini baik kalau di sini pilihannya adalah disesuaikan dengan urutan supply. Nah ini object type ya. Jadi jelas, oh ini adalah garis, ini titik-titik, ini segmen, ini segitiga. Jadi memudahkan kita nanti dalam kalau mau mengeksplor ini. Misalkan kita mau mencerminkan yang segitiganya. Segitiganya yang mana sih? Oh dicari. Oh ini segitiga, triangle ya. Tinggal klik ini tadi direfleksikan, kemudian klik segitiganya dulu. Nah, ini mau terhadap garis apa? Oh iya, ini garis Y sama dengan X, diklik. Nah, ya, otomatis muncul gitu. Ya, nanti ini kalau mau dieksplor lebih lanjut, ini ada C, misalkan jaraknya terhadap cerminnya mungkin bisa ya. Akan saya buat ini, membuat segmen atau ruas garis ya, C dengan ini membuat ruas garis, jadi tinggal 2 titik kemudian klik segmen. Jadi bisa dari segmen, tetapi kalau ini poligon biasanya tengahnya ada warnanya ya. Kalau langsung dari poligon, tinggal klik dari titik awal sampai titik akhirnya. Misalkan C aksen, A aksen, kemudian balik lagi ke C, dia akan membentuk poligon ini. Nah ini misalkan C dengan C aksen begitu, nah kemudian perpotongannya ya, perpotongan ini kita bisa juga cari. Ini pakai yang titik, kemudian pilih intersect di sana. Tinggal klik 2 garisnya, 1, 2. Nah ini muncul perpotongan di sana. Nah, misalkan pengen tahu jarak CF dengan ini ya, C aksen F, itu ada di sana. Ya, ini distance. Nah, ini muncul. Oh, ini 0,71. Lagi, misalkan C aksen F, harusnya sama. Nah, 0,71. Ya. Itu mungkin beberapa ide-ide yang bisa dilakukan. Selebihnya
Ya kreativitas dari Bapak Ibu sebenarnya ya. Misalkan mau menunjukkan, oh ini hasil pencerminannya itu. Ya. Jaraknya sama nggak ya? Mungkin kalau cerminnya miring yang Y sama dengan X atau Y sama dengan negatif X kan mungkin tidak terlalu jelas sama atau tidak. Nah, mungkin bisa dicek itu jarak-jarak dari ini setiap. Oh, kita lihat misalkan jarak A dengan C ini bisa dicek. Ini berapa? Oh, 3,61 di sana. Oh iya, ternyata sama 3,61. Jadi saya pikir di akhir sebagai penguatan ya, ini lebih cocok di sana. Atau bisa juga membantu di awal kalau butuh gambar-gambar ya bisa gunakan GeoGebra ini. Ini sebentar, bisa ditempel nggak ya, ditarik ya? Sebentar. Kunci nggak? Nggak dikunci, harusnya bisa. Oh, nggak usah. Jadi diperbesar, diperkecil. Ya ini ya mungkin ini hal sederhana tapi juga bisa membantu ya. Ketika diperbesar pun ya jarak bayangan atau bentuk bayangan juga ikut membesar ya. Kita ganti. Nah ini. Dan bentuknya juga masih sama. Jadi ini tinggal bisa diklik, tapi harus ini dulu ya. Posisinya di move gitu. Diklik poligonnya, kemudian ini bisa digerak-gerakkan. Memperbesar, memperkecil, gitu. Warna kalau mau diganti, tinggal klik di sini. Diklik dulu ini poligonnya, dan ini tinggal dipilih di sana. Ya. Oke, lanjut ke misalkan pergeseran sekarang. Bentar, saya ganti baru saja. Oh, yang baru nggak kelihatan ya, harus di-share juga ya. Ini saya sebenarnya sudah buka GeoGebra yang baru, yang kosong. Sebentar. Harus diulang berarti.
Ya, kemudian ini saya coba lagi titik, misalkan di sana. Kemudian ya translasi ya, translasi. Oh, butuh vektornya dulu. Oke, sebentar. Ya, untuk translasi kita butuh titik dan vektornya dulu. Ini kita sudah misalkan punya titik A, kemudian kita perlu buat vektornya dulu. Nah, di sini ada ini. Tempatnya di garis ini ya. Pilihannya nanti ada vektor. Tinggal klik. Sebenarnya sembarang, tapi untuk memudahkan kan biasanya dari 0 ya. Misalkan kita pengen translasinya berapa? 1,3 ya, kita buat ini aja dari 00, kemudian nah ini, misalkan ke 1,3. Nah ini sudah ada vektornya. Ya. Jadi ini yang bagian ini, bagian garis-garis ya. Nanti di garis-garis itu ada garis, ada ruas garis, ada vektor, ada sinar garis, begitu. Pilih satu titik. Nah ini untuk translasinya, ya vektor translasinya. Misalkan ini 1,3, ya ini diletakkan di 00, kemudian di titik 1,3. Nah kemudian mau mentranslasikan A, ini tinggal pilih di sini ada ya translasi. Ya. Klik A-nya dulu, kemudian nah ini klik B-nya. Nah ini kita dapat A, muncul A aksen di sana. Ya. A muncul A aksen di sana. Ya, biasanya biar jelas, kemudian diberikan ini ya, dibuat vektor juga. Nah, oh ini A, nanti dengan translasi ini U 1,3, ini tadinya dari 20, dia pindah ke A aksen, yaitu 3,3. Nah, kalau untuk pembelajaran mungkin bisa ditambahkan misalkan 1 titik ya. Ini karena kalau berbicara translasi kadang kan kita lihat ke kanannya dulu ya, kanan atas tidak langsung. Langsung itu malah sulit ya. Biasanya ke kanan dulu berapa, baru ke atasnya berapa, atau ke kiri berapa, ke atas atau ke bawahnya berapa gitu. Jadi kadang kita butuh itu mungkin hasil yang langsung yang tadi saya sampaikan. Tapi sebentar. Kita bisa juga bantuan dengan D ini ya. Oh ini harus geser ke kanan 1, nah, kemudian bisa kita buat panah-panah begini. Ya. Nah, oh ini geser 1, kemudian ke atas 3. Ini bisa diganti nggak ya warnanya? Oh bisa. Nah ini kan bisa bermain warna juga di sana. Nah, kanan 1 ke atas 3
Misalkan begitu. Ya, ini untuk benda, saya pikir juga bisa. Misalkan saya punya 1,2, 3, 4, ini aja lah. Ini mau ditranslasi, berarti diklik di urutannya pasti seperti ini defaultnya. Object type. Nah ini ya, segi 4 quadrilateral. Diklik aja, atau bisa diklik di sini juga boleh. Bentar. Ini tadi, cari di translasi, begitu. Kemudian klik bendanya, kemudian cari vektornya. Atau dari sini juga bisa. Nah, ya. Vektor. Komando.
D. Nah, ini yang saya maksud, tapi memang tidak mudah ya, Bapak Ibu. Kita bisa main apa, semacam animasi ya. Nah ini, oh dia bergerak satu, nah ini ya, dari 2 sampai ke 3 ini ya, Bapak Ibu perhatikan di sini. Nah ini bergerak, ya, oh ini sampai sini, oh setelah 1, dari 2 ke 3, ya, jaraknya 1. Nah, mungkin nanti bisa ditambah ke yang ini, D yang ke A aksen ini bisa juga dibuat demikian, tapi memang, sedikit rumit ya, karena ini idenya sebenarnya kita buat satu vektor. Jadi B ini namanya slider. Slider itu kalau istilahnya semacam variabel ya, Bapak Ibu, slider, seperti variabel. Ya, seperti kalau kita biasanya pakai X, X-nya bisa digantikan berapa. Nah, ini di sini saya namakan sebagai B. Tergantung saya kliknya di mana. Ya, di situ ini kebetulan di 0,4. Mana tadi? Ya, ini B-nya 0,4. Kalau Bapak Ibu lihat vektor D-nya ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Saya buat A, vektornya saya buat dari A, koma, nah ini B plus 2,0, titik B plus 2,0. Ya, bisa kita berikan slider ini. Nah, ini kalau ada animasinya juga, misalkan animation on begitu. Nah, ini bergerak sendiri, Bapak Ibu. Oh iya, 2 misalkan sampai ke 3 dulu, gitu ya. Ini ada settingannya untuk animasinya. Slider ini settingan di animasinya ya. Ini osilasi artinya maju mundur. Ini saya setting minimal 0, maksimal 1. Kemudian ini untuk peningkatannya. Ya meningkat 0,1. Ya, meningkat 0,1. Nah, ini pilihannya. Mau increase, decrease, atau berosilasi. Osilasi artinya kalau sudah sampai maksimum, dia turun lagi ke minimum. Begitu. Increase. Nah, ini prosesnya. Waktunya juga bisa disetting ini. Nah, ini. Kecepatannya, maaf, bukan waktunya. Akan lebih cepat. 2. Nah, ini bisa di play di kiri bawah. Nah, itu lebih cepat ya.
Saya rasa ini sebenarnya juga bisa ini, kalau misalkan mau kita buat, satu animasi pergerakan dari segi 4 ini, untuk menuju ke hasil translasinya, ini juga bisa ini. Ya. Bentar dilihat aja ini. Oh, polygon redefine. Misalkan bisa nggak ya? Oh, mungkin dengan cara yang sama. Ini. Nah, ini. Saya translasikan terhadap ini. 1,0 ya, misalkan 1,0. Nah, ini akan bergerak ke sana. Jadi ini bisa dibuat animasi, bisa kita gerakkan manual juga. Ya, lebih jelas. Tetapi memang energinya luar biasa ya kalau mau buat seperti ini, apalagi kalau masih awal-awal harus memahami dulu slider itu. Karena idenya sebenarnya yang sulit ya, idenya. Bagaimana membentuk pergerakannya. Oh, ini untuk pergerakannya berarti kita butuh slider di sana. Kemudian ini kan sama saja membutuhkan ini. Vektornya ini yang bergerak ini sebenarnya. Kalau Bapak Ibu cermati ini. Yang merah di kiri itu kan yang bergerak. Nah, ini penamaannya dalam B ini. Penamaannya. Ya. Karena B-nya bergerak, kemudian saya namakan dalam B, otomatis vektor itu juga ikut berubah-ubah. Coba buat satu lagi ya. Misalkan saya pengen ini ya, yang D ini ke atas. Sebentar, berarti karena ini harus berpikirnya di situ. Harus paham konsepnya. Misalkan saya buat satu lagi vektor, saya mau pakai C ini ya. C ini harapannya dia ini ya, sudah saya siapkan dari 0 sampai 3. Ini 0 sampai 3, ke atas 3. Saya buat vektornya, vektor berarti bentar. Ya, ini perlu mencermati titik di sini nih. Ya, titik-titik di sini. Ini yang jelas saya butuh misalkan FGH, misalkan titik P sama dengan gitu. Nah, ini kalau P, titik P pada garis ini kan X-nya selalu 3 ya. Berarti ini 3, koma, nah ini, oh ini saya rasa sudah aman ini, karena saya siapkan 0 sampai 3, 0 sampai 3, ya berarti, tadi mana? P-nya kok hilang kepencet.
P sama dengan 3, C, misalkan begitu. Ya. Karena C-nya ini saya inginnya nanti titik-titik yang bergerak ini loh. Ya. Dari D ke A aksen. Saya menginginkan itu, yang saya harapkan D sampai A aksen. Ini kan S-nya berarti 3, X-nya itu 3, kemudian untuk Y-nya kan berarti mengikuti ini ya, dari 0 sampai 3. Nah, ini sudah disiapkan, saya pikir lebih mudah ya. Mungkin bisa diperhatikan titik P ya, ini bergerak nih. Nah, itu saya gerakkan, P-nya juga bergerak. Ya. Nah, saya berikan warna yang lain mungkin. Merah, hijau, oranye. Ya. Nah, sekarang membuat vektornya kan ini ya. Dari D dibawa ke P vektornya. Yang kita buat vektor dari D ke P. Ya. Saya berikan warna hijau atau merah juga boleh. Ya. Nah, ini nanti kalau digerakkan, nah ini saya, oh ini bergerak ke sana. Ya. Nah, ini untuk menjelaskan ke siswa, saya pikir kan enak. Kok nggak bergerak yang B-nya? Sebentar. Ya, terpin. Ya. Ya. Ya, jadi mungkin menjelaskan ini loh anak-anak misalkan gitu ya. Untuk apa? Mungkin ini gambarnya ya nanti bisa dibersihkan ya. Ya mungkin kalau banyak begini. Nah, ini misalkan translasi 1, 3 begitu. Oh, ke kanan 1 ini lihat di sana kanan 1, kemudian setelah itu ke atas 3. Nah, ini. Nah, gitu. Misalkan bisa seperti itu. Ya, ini yang saya katakan tadi di awal, mungkin kalau pencerminan tidak bisa banyak dieksplor, tetapi kalau ini untuk translasi maupun rotasi, saya pikir kita bisa lumayan bisa mengeksplor ini. Ya memang energinya lebih banyak ya, karena padahal nanti paling ya dipakainya cuma berapa menit gitu ya. Buatnya mungkin 1 jam sendiri, dipakainya cuma 10 menit mungkin ya. Tapi saya pikir ini baik ya untuk sebagai penguatan ke siswa. Oh ya seperti itu prosesnya. Ya. Apalagi yang daring begitu. Mungkin kalau tatap muka kan kita bisa sambil melakukan di depan kelas, tapi kalau daring ini kadang kita butuh media juga. Tapi juga tetap baik saya pikir meskipun tatap muka menggunakan hal-hal seperti ini.
Ya ampun. Saya ngobrol sendiri dari tadi. Ini gara-gara batuk ini. Tadi batuk sebentar jadinya batuk dan minum ya. Saya matikan. Mohon maaf. Terima kasih diingatkan. Saya pikir ada pertanyaan ya tadi. Karena kan di ini lain ya. Saya nggak lihat di sini. Jadi mungkin di chat sudah. Oh iya. Oke. Saya ulang. Mungkin prosesnya sebenarnya terlihat ya. Jadi ini tadi membuatnya ya, sebenarnya nggak harus dalam namanya alfa, tidak harus pakai A, B, M, N, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, untuk menamakan ini slidernya, ini slider, ya. Nah ini bisa dicek ya. Tadi karena saya sudah pilih yang sudut, di sana ada pilihan. Ini saya ulang nggak apa-apa. Yang ini lebih mudah sepertinya. Ini saya hapus. Ya, ini kita sudah punya ini, misalkan titik B ini, mau kita rotasikan terhadap 00, 90 derajat. Nah, untuk memperlihatkan prosesnya, kita buat slider dulu. Nah, ini bilangan, ya, ini sudut, ini bilangan bulat. Nah, pilih yang sudut, Bapak Ibu. Ya. Namanya sebenarnya nggak harus pakai alfa ya, misalkan yang mudah aja lah. Tapi karena sudut memang biasanya alfa ya, sudut P gitu mungkin. Nah, kemudian ini sekalian mungkin nanti kalau mau dibuat animasi, dia akan meningkat dari 0 sampai 90 sekali aja gitu ya. Karena kebutuhan kita setelah 90 ya berhenti ya. Hanya mau menunjukkan, oh ini loh setelah 90 sudah berhenti. Gitu. Intervalnya ya ini kalau mau smooth ini bisa kecil 1, kita coba nanti nggak apa-apa. Karena waktunya nanti bisa kita sesuaikan apakah mau cepat atau lebih lambat untuk pergerakannya, bisa disesuaikan. Nah, kita sudah punya ini sudut, ya. Kemudian kita sudah punya titik yang mau dicerminkan, kemudian pusat pencerminannya. Nah, di sini kita sekarang cerminkan, pilih ini ya, rotasi, kemudian klik saja garisnya ya, jangan hanya titiknya, karena kalau hanya titik, ya nanti titiknya yang bergerak, tapi kita nggak lihat ya, proses pergerakannya tidak terlalu terlihat. Ya, makanya ini ruas garis sebagai bantuan, kemudian klik A-nya, nah ini sudutnya di sini, karena kita tadi menamakan P, ini diganti dengan P. Oke. Nah, ini sebentar, ini saya harus memperbaiki batas sudutnya ini tadi belum diperbaiki. Ya, maksimum 90 derajat. Ya. Nah, ini ya mau manual atau dengan animasi sebenarnya bisa juga dilakukan ya ini. Nah, ini kalau ini cukup kecil, saya pikir cukup baik prosesnya ya. Dibanding yang tadi, yang ini lebih smooth gitu ya, proses rotasinya terlihat. Nah, ini sampai 90. Mungkin bisa juga ditambah, saya biar sudutnya kelihatan. Tambahkan sudut, angle, ini. Nah, ini kadang harus hati-hati ya. Kalau terbalik, nanti sudutnya juga terbalik. Biasanya ini titik awalnya, titik pusat, akhir. Ya, ini benar ini. Nah, ini kan kelihatan juga sudutnya. Oh, berapa derajat sih di sana? Ya. Nah, ini kalau 90 dia otomatis jadi tegak di sana. Oh, saya baru ngeh malah ini. Baru menyadari bahwa kalau 90
otomatis dia jadi tegak lurus. Nah ini. Kemudian misalkan mau gunakan animasi juga bisa. Ya ini prosesnya, ya ini proses dari rotasi. Kita coba dengan benda. Saya mau buat poligon, misalkan segitiga, sembarangan sini. Ya. Saya mau lakukan rotasi lagi, mana tadi? Rotate. Nah ini diklik bendanya yang akan dirotasi, klik titik pusatnya, nah, sudutnya misalkan tadi pakai P, ya tuliskan P aja di sini. P. Nah, ya. Nah, ini dihilangkan dulu ini, di hide. Nah, ini diklik aja, show-nya. Sama. Nah. Ya. Nah, saya pindah dulu. Nah, ini kelihatan proses rotasinya. Kalau mau lebih baik, ini bisa tambahkan garis bantu D ke pusat, E ke pusat, C ke pusat, atau mungkin salah satu juga enggak. Untuk membantu saja. Oh, sebentar. Kalau ini garisnya enggak ikut ya. Bisa enggak ya? Dua objek langsung. Ini harus dilakukan rotasi juga berarti. Objek-objeknya. Nah, ini kelihatan ya prosesnya. Nah, ini 90. Oh iya, sampai di sana. Ya, itu beberapa contoh yang bisa saya berikan gitu ya. Artinya ya memang kalau benar-benar mau membantu siswa itu ya tidak sekedar yang begitu-begitu saja kan ya. Harus ada terobosan. Terobosan itu bisa dari entah medianya, entah dari RPP-nya itu sendiri, ya, model pembelajaran dan sebagainya.
Ya, silahkan dipilih mana yang sesuai, tapi saya pikir kalau kita berbicara hal-hal yang hanya dibayangkan ya, materi-materi geometri gitu, memang akan lebih baik kalau ada benda yang terlihat atau paling tidak gambaran itu ada, ya, gambaran yang lebih jelas, tidak hanya membayangkan ya rotasi seperti ini dan seterusnya. Silakan Pak Robi. Pak Febi. Oh iya, sudah Kalau aman tadi, ya. Kalau tadi untuk animasi translasi itu bisa tidak diekspor ke GIF gitu, sehingga biar bisa dimasukkan ke PowerPoint. Oh, GIF ya, sebentar. Saya cek ya. Saya malah belum pernah, karena biasanya saya langsung pakai GeoGebra-nya ya. Sebentar, kita coba. Sebentar. Mungkin animasi ini juga sama ya. Animation on. Kalau dibuat GIF. Nah ini bisa sih, kita coba ya. Sebentar. Berarti mungkin ini dibuat yang osilasi saja. Coba osilasi dulu. Kalau pilihannya memang ada, tetapi saya belum pernah nih. On export. Ya, saya coba ya. Oh, ada ya. Slider, option, time between frame. Ya, coba aja. Desktop. Nah. 500 milisecond ya, ms ya. 500 milisecond itu berarti berapa menit itu? 60. Oh, lama sekali Pak ini. Time frame. Nah ini, jadi kadang memang kita perlu diskusi, jadi bisa mengeksplor banyak hal ya. Seperti hal yang disampaikan Pak Robi tadi, saya mah tidak kepikiran untuk GIF gitu ya. Tapi saya pikir itu oke. Kita sudah buat animasi mungkin untuk letakkan di PPT, jadi tidak buka 2 kali gitu. Lama ya. Lama atau karena osilasi ya. Udah gerak.
Ya, sambil kita tunggu, silahkan jika ada yang mau didiskusikan juga, hal lain mungkin yang mau ditanyakan. Ya, pagi ini kita explore ini dulu. Tadi pakai menu ekspor apa ya? Ekspor, iya, benar. Ekspor. Ya, Pak Robi, ekspor. Ekspor, kemudian bisa milih yang animated GIF. Ya, mungkin nanti saya tunjukkan kalau sudah selesai. Butuh waktu dia. Pak Feby. Silahkan Bu Heti. Pak, nanti kalau videonya nanti bisa di-share Pak ya, supaya saya pakai belajar ulang. Oh iya, boleh. Video selalu saya share, nanti kalau sudah selesai bisa dicek sebentar. Saya sambil share screen LMS ya. Rancangan. Share dulu. Ya, ini sama nggak ya? Sebentar, saya buat sebagai siswa dulu biar tampilannya sama. Nah, ini kan ada rekaman-rekaman ini, Bu. Nanti saya letakkan di sana. Ini J. Ini yang pembelajaran 1, tapi kadang belum tentu langsung bisa saya langsung muncul, karena terkadang kalau menggunakan Gimit itu butuh waktu untuk mengcompile-nya ya, membuat menjadi videonya itu. Kadang bisa sehari, 2 hari. Kemarin sempat ada beberapa video itu cukup lama, saya mungkin 3 hari lebih baru selesai. Kadang menyebalkannya dari Gimit itu. Tapi nanti saya letakkan di sini, karena ini kan di dokumen yang ketiga. Nanti saya letakkan di sini, rekaman Gimit yang ketiga. Mungkin karena menarik, nanti saya letakkan di YouTube saya juga lah. Kalau untuk diskusi-diskusi yang kemarin, saya rasa juga sudah ada. Tinggal dicek saja di rekaman-rekamannya ya. Kalau belum ada, artinya dari Google-nya itu belum selesai di-compile. Pak Zaki. Ya, YouTube saya isinya ya itu juga karena terpaksa sebenarnya, karena daring ini ya. Jadi mau tidak mau ya jadi YouTuber dadakan. Ya isinya materi-materi aja sih di sana. Dari membuat video yang dari seperti yang saya sampaikan ya, pakai HP,
sambil nulis saya rekam, kemudian yang akhir-akhir sudah mulai pakai PPT dan pen tablet. Nah, baru separuh ini Pak Robi. Ya mungkin nanti saya sampaikan di pertemuan yang kedua nanti ya. Sudah selesai. Untuk hasil animasinya seperti apa. Dan dari jadi YouTube berdadaan itu saya juga berpikir bahwa kadang ya mungkin karena saya tipe orang yang perfeksionis ya, membuat apa-apa materi dan lain sebagainya. Saya biasanya berpikir kalau belum bagus, kalau di-share-kan ke siapa aja itu rasanya itu ini nggak nyaman gitu, mungkin ada perasaan seperti itu ya. Cuma saya itu ada satu video di YouTube saya itu sederhana sebenarnya, yang malah itu yang sebenarnya tidak terlalu saya rancang dengan baik gitu. Tapi mungkin memang karena banyak anak SMA yang butuh itu terkait logika, nah itu banyak view-nya dan mereka ya terbantu dengan hal itu gitu. Itu yang saya aneh juga kalau dipikir-pikir, padahal ini tidak saya rencanakan dengan baik begitu, karena kebutuhan itu mendadak dari mahasiswa begitu, butuh untuk memahami, ya hanya mendadak, tapi responnya dan ya cukup baik dari anak-anak. Jadi ya berbagi dulu lah nanti ya, semoga tetap bisa lebih baik harapannya. Memang ada salah sedikit-sedikit yang nanti bisa sambil didiskusikan. Nah, sebenarnya juga nanti kembali ke siswa juga ya, apa yang kita bagikan itu. Tapi kita memang sebisa mungkin memang hati-hati. Gitu. Paling tidak untuk hal yang, ini kira-kira cukup, tidak perlu terlalu detail gitu, bisa kita share-kan. Mungkin untuk kita, cuma seperti ini gitu ya. Tapi untuk mereka mungkin bisa jadi sangat berarti. Masih berapa persen ini? 60%. Oke, baik. Untuk pertemuan pertama, saya cukupkan dulu ya, Bapak Ibu. Sambil istirahat dulu sebentar. Nanti kita bertemu lagi, kurang lebih pukul 12:30 ya. Jadi, semoga Bapak Ibu juga sudah bisa mulai rancangan yang ketiga. Harapannya itu, karena kalau sesuai jadwal kan ini memang rancangan yang ketiga harus sudah dimulai. Silakan Pak Robi. Pak Feby, ya. untuk RPP yang kita buat
sebanyak 3 itu Hmm. itu berarti salah satunya harus daring. Begini, ya kemarin ada Ya. sedikit diskusi ya. Untuk 3 itu kalau memang di sekolahnya luring ya sudah, luring aja semua nggak apa-apa. Tetapi nanti karena kebutuhan pair teaching ya, mungkin pair teaching, kompre juga mungkin ada sedikit kebutuhan di situ, tinggal di switch modenya aja. Ya. Jadi mungkin kalau secara umum kan mungkin sama ya, prosesnya sama. Ya. Hanya nanti memindahkan modenya aja jadi daring. Artinya mungkin kalau kelompok ya atau gimana ya, sebentar. Ya kelompok mungkin diganti sedikit sebentar. Karena kalau diskusi kemarin itu tetap sesuai yang di sekolah masing-masing. Jadi yang luring tetap luring. Kemudian untuk kebutuhan Peer teaching. peer teaching ya nanti hanya diganti media ya mungkin seperti mengajar tapi di depan laptop gitu aja Pak. Tapi kita harus buat RPP-nya juga Pak untuk peer teaching. Peer teaching itu nanti sama dengan yang ini yang sudah disiapkan itu. Iya. Pak Robi. Kan saya kan RPP-nya kan luring. Untuk peer teaching-nya apa saya harus buat lagi? Artinya kan tadi Pak Febi bilang di switch gitu. Berarti saya buat satu lagi RPP-nya yang mode peer teaching gitu. Atau gimana? Sebentar. Kalau misalkan seperti pembukaan, saya pikir kan masih nggak masalah ya. Mau daring, mau luring masih sama, ya. Kemudian menyampaikan isi mungkin saya pikir juga beberapa masih sama ya. Prosesnya, secara proses ya. Kita lihat secara proses, mau daring, mau luring kan bisa sama. Mungkin yang beda hanya di kelompok, tapi saya pikir kalau peer teaching juga nggak masalah ya. Aduh, terlempar. Oh, saya pikir terlempar. Ya. Jadi untuk RPP-nya tidak usah disesuaikan saja, Pak Robi. Saya pikir gini aja, simpelnya gini. Luring didaringkan. Bisa memahami ya? Ya, jadi seperti mengajar kalau di kelas, tetapi kalau biasanya mungkin kalau Bapak itu di kelas mungkin jalan-jalan ke sana kemari, nah ini sekarang duduk aja gitu. Sederhananya begitu. Ya. Yang penting urutannya itu disesuaikan apa yang disiapkan di RPP. Bisa dipahami, Pak Robi? Kan tahapannya beda, Pak. Dengan misalkan antara luring dengan antara ya, saya dari sisi penyampaian materinya gitu. Yang membedakan apa? Yang membedakan misalkan menggunakan InFocus kan sama aja dengan share screen nanti ya. Padanannya. Oh gitu. Kan tetap saya pikir ada padanannya ya. Kecuali kalau Bapak biasa nulis di papan, nah ini ya gantilah itu kalau menulis di papan gitu. Yang tidak ganti dengan PPT begitu. Saya pikir ada padanannya, tetap ada padanannya. Jadi tidak harus dibuat lagi RPP-nya, Pak ya? Tidak harus. Benar. Ya, tidak perlu dibuat lagi saja. Daripada jadinya buat banyak nanti. Iya. Intinya itu saja. Iya, terima kasih Pak. Luring didaringkan, dicari padanannya sajalah. Seperti ngajar di kelas, tapi simpelnya ya kita lihat kamera. Jadi saya pikir tetap tidak masalah karena kita fokus pada
melihat prosesnya ya nanti yang khususnya untuk PPL ini. Nanti kalau UKIN toh kalau UKIN kan ataupun PPL Bapak Ibu kan nanti ada yang direkam di situ. Berbeda dengan peer ya. Peer teaching kan masih latihan. Jadi kan tidak kelihatan ya proses sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu bisa berpikir bahwa wah ini nanti mempengaruhi nilai harusnya kan di luring dibuat daring gitu kan. Nah, yang kita lihat di sini prosesnya dulu, jadi tidak terlalu masalah karena mulai nanti PPL sampai UKIN itu kan Bapak Ibu menunjukkan video yang sebenarnya gitu ya, meskipun potongan-potongan tapi itu yang realnya. Jadi kalau yang luring tetap luring, sehingga untuk penilaian juga saya pikir tidak masalah. Gitu Pak Robi. Oh, ini sudah selesai, sebentar. Jadi ini seperti apa ya? Kok nggak muncul GIF-nya ya? Belum muncul. Ya nanti saya cek lagi ya untuk yang GIF-nya kira-kira gimana untuk menyimpan dalam bentuk GIF. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi pagi ini. Saya cukupkan. Ya, nanti kita bertemu lagi, ya meskipun tidak lama juga ya, 12:30. Ya, selamat siang. Mungkin bisa sambil istirahat sedikit, sambil mencicil, gitu. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi Pak Terima kasih Pak Febri. Izin live ya, Pak. Ya, selamat pagi dan selamat siang. Izin live Pak Febi. Ya, silakan. Maaf tadi terlambat. Saya tahunya 9:30 Pak. Ya saya stay di depan laptop cuma enggak tahu. Oh Mohon iya, maaf tidak Pak apa-apa, Febi. Ibu. Iya, Ibu. Nggih. Izin live, jumpa nanti Ya. siang Pak. Ya. Izin live Pak. Oke, Bu.